Saya Roheli, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Bandar Mulia. Pada hari ini, kami akan melakukan percakapan pra-observasi pada supervisi akademik. Hari ini, saya ditemani oleh Bapak Wiono Edi, selaku guru produktif dari jurusan Teknik Sepeda Motor. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Nanti saya juga akan mengamati proses pembelajaran di dalam kelas yang Bapak lakukan. Tujuan dilakukannya coaching supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan percakapan pra-observasi ini bertujuan agar Bapak nantinya lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pelajaran yang terbaik dan bermakna bagi murid kita. Begitu ya Pak ya? Nah, baik Pak, kita mulai. Ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengenai tujuan Pak. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, dalam proses pembelajaran nanti tujuan yang ingin saya capai adalah yang pertama, siswa itu mampu mendefinisikan bisnis dan proses bisnis sepeda motor. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan ataupun mengidentifikasi jenis-jenis sepeda motor. Kemudian yang ketiga adalah melalui observasi ini nanti kita dapat siswa dapat mengidentifikasikan sepeda motor sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat di sekitar mereka. Pak, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ada 3 ya Pak ya? Baik, pertanyaan berikutnya ini Pak. Dan bagaimana untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak lakukan observasi Pak? Ya, untuk area pengembangan itu ada 2. Yang pertama untuk pengetahuan, yang kedua untuk keterampilan. Jadi yang pada tahap pengetahuan di sini siswa mampu mendefinisikan bisnis dan proses bisnis pada bidang otomotif. Kemudian yang tahap keterampilannya itu siswa dapat mengidentifikasikan jenis-jenis atau merek-merek sepeda motor yang layak ataupun laris di pasaran di daerah mereka. Berarti pengembangan yang ingin Bapak lakukan yaitu pada tahapan pengetahuan dan keterampilan siswa. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan berikut nih Pak, apa yang sudah Bapak persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi? Ya, agar tujuan saya tercapai, saya sudah mempersiapkan yang pertama adalah modul ajar. Kemudian dilengkapi dengan LKPD-nya, kemudian agar anak-anak ini mudah memahami, lalu kita tampilkan video melalui media, yaitu media PowerPoint. Baik Pak, berarti Bapak sudah mempersiapkan modul ajar, media ajar Bapak akan menggunakan video ya Pak ya, dan PowerPoint. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah Bapak rancang di dalam kelas, baik strategi, model, dan metode pembelajaran Bapak? Ya, untuk strategi pembelajaran saya akan menggunakan berdifferensiasi, yaitu melihat kesiapan belajar siswa agar mereka nanti mudah ataupun cepat mempelajarinya. Kemudian metodenya adalah menggunakan project based learning seperti itu. Nah, nanti diikuti dengan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab. Kemudian setelah hasil diskusi kelompok dan tanya jawab, mereka akan mempresentasikan di depan kelas seperti itu. Ya, baik Pak, bagus sekali ya Bapak sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Ya, nanti untuk media ini kebetulan sudah saya buat, saya menggunakan PowerPoint. Nanti di situ berisikan nanti video juga ada, jadi menampilkan bagaimana
eh, pengertian bisnis yang pertama, kemudian bagaimana proses bisnis, kemudian selanjutnya adalah kita tampilkan video tentang perkembangan industri otomotif khususnya sepeda motor yang ada dunia ataupun di Indonesia ini dari tahun ke tahun. Nah, seperti itu. Ya, baik Pak, luar biasa sekali tadi medianya menurut saya. Kemudian Pak, karena nanti kita akan masuk ke kelas yang Bapak ampu, kapan akan Bapak melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas mana, dan pada jam berapa? Nah, kebetulan sudah saya rencanakan untuk observasi kelas saya akan laksanakan pada hari Senin ya, khususnya untuk kelas 10 TSMB pada jam pertama nanti sampai dengan jam keempat. Oh, baik Pak. Baik Pak, berarti nanti di hari Senin pada jam 1 sampai jam keempat di kelas 10 TSMB saya akan datang ke kelas Bapak dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Begitu ya Pak ya? Oke Pak, nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran juga di dalam kelas, kita akan ada percakapan terakhir nih Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik ya Pak ya. Jadi Pak Edi, sebelum kita akhiri nih, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, dari diskusi kita dan percakapan kita pada hari ini, bahwa saya mendapatkan gambaran untuk mendesain pembelajaran agar tujuan itu tercapai. Dimana untuk tujuan itu agar tercapai, yang pertama kita harus membuat media, kemudian materi, jadi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Baik Pak, luar biasa sekali nih persiapan Bapak yang akan Bapak lakukan. Baik Pak, untuk pertemuan kali ini saya pikir cukup di sini. Semoga Bapak nanti pada saat observasi bisa melaksanakannya dengan baik. Baik Pak, sampai jumpa lagi kita di observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah anak-anak kami masih bersemangat ya di pagi hari ini. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, bagaimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Ya. Jadi pada hari ini materi kita adalah tentang proses bisnis otomotif ya. Nah, tentunya kita sudah paham dan sudah tahu bahwa jurusan kita adalah bidang otomotif, maka harus kita paham dan mengerti apa itu otomotif. Kemudian pada saat sekarang ini bisnis otomotif itu sangat ya. Kira-kira anak-anak paham apa itu bisnis otomotif? Ada yang tahu kira? Coba. Nah, apa itu bisnis? Ya, coba. Usaha. Terus apa lagi? Jual beli ya. Terus apa lagi? Ada usaha, ada jual beli. Kemudian apa lagi? Untuk kita memulai bisnis itu, maka harus kita mengenal dulu ya apa itu pengertian bisnis. Kemudian yang kedua adalah proses bisnisnya. Nah, itu materi kita ada tujuan. Yang pertama adalah memahami proses bisnis. Kemudian yang kedua, bagaimana proses bisnis itu berlangsung. Ya, bagaimana caranya? Apakah dengan penjualan langsung, ya, atau nanti dipasarkan melalui rumah ke rumah atau melalui iklan, ya. Apalagi pada saat sekarang penjualan itu memakai apa? Ada yang tahu kira? Online, ya. Apakah melalui online nanti? Nah, itu prosesnya banyak sekali, ya. Kemudian yang ketiga apa tujuan kita mempelajari ini? Yang pertama, bahwa bisnis itu harus ada pengelolaan sumber daya.
sumber daya manusianya, kemudian sumber daya apalagi selain manusia, selain peralatan, modal itu yang utama ya, modal. Nah, kalau nggak punya modal bagaimana? Nanti cari modalnya bisa dengan dibantu orang lain, boleh pinjaman atau modal sendiri kan bisa. Ya itu tujuan yang ketiga. Dan yang keempat, potensi bisnis. Kita harus tahu mengidentifikasi potensi bisnis. Nah, kira-kira daerah mana yang laku penjualan kita kan gitu. Jangan di situ nggak laku kita jual. Nah itu nggak laku dari kita, ya. Nah, jadi harus tahu mengidentifikasi potensi bisnis kita. Nah, jadi yang kita jual belikan tadi adalah yang berhubungan dengan otomotif, ya. Apa saja, mungkin spare partnya, ya, atau dengan sepeda motor itu sendiri, ya, atau pendukung lain. Apa pendukung lain selain spare part? Aksesoris, apalagi zaman sekarang anak muda, ya kan, perlu aksesoris, modifikasi supaya menarik, ya kan, berubah-ubah agar menarik tampilannya. Apa saja harus ingat adalah keselamatan pengendara dan sepeda motor. Itu, nah, warna hanya warnanya saja, tapi bautnya tetap standar. Sampai sini bahwa dalam bisnis otomotif itu yang pertama harus kita tahu dulu apa? Oke, anak-anak, untuk lebih jelas kita memahami proses bisnis, mari kita saksikan video berikut. Apa yang kalian tangkap dari video tadi? Dan bagaimana kereta tersebut bisa bergerak? Video tadi. Oke, anak-anak, boleh perhatikan gambar di depan. Ini adalah jenis-jenis sepeda motor, ya, yang di pasaran, yang dijual ke masyarakat, ya. Jadi dengan melakukan observasi, ya, apa-apa saja merek yang ada di depan itu kalian tuliskan mereknya, kemudian tipe sepeda motornya, ya. Jadi silakan dikerjakan. Tugas kalian adalah mengidentifikasi jenis-jenis sepeda motor yang dijual di pasaran. Kesimpulannya, ya, sepeda motor apakah yang sangat layak ataupun yang digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah kita yang banyak orang beli, ya. Silakan kan hasil daripada observasi kawan kamu di kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil observasinya. Silakan kelompok 1 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi jenis-jenis Honda, merek motor. Sepeda motor yang paling banyak diminati di daerah ini adalah sepeda motor Medi merek Honda. Vario 150, Supra. Ya, itulah tadi hasil presentasi kelompok 1, sangat bagus sekali. Mari kita beri apresiasi. Terima kasih kelompok 1, silakan kembali di tempat. Maka dari hasil observasi kalian dapat kita simpulkan bahwa ternyata di daerah kita ini sepeda motor yang sangat diminati dan menjadi bisnis nanti kita ke depan adalah dengan menjual sepeda motor tipe Matic merek Honda Vario 150, ya. Untuk hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada percakapan pasca observasi dengan saya Roheli, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Benar Meriah. Pada kali ini saya masih ditemani oleh Pak Wiono Edi dari Guru Kejuruan Teknik Sepeda Motor. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak, sekarang kita masuk ke dalam percakapan pasca observasi. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan, yaitu dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik ya Pak ya. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan berjalannya observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan? Ya, perasaan saya yang pertama memang ya agak nervous Ibu. Tapi alhamdulillah lambat laun dapat berjalan dengan baik lancar. Ya, syukur alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Berikut Pak, bisa Bapak ceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan tahapan-tahapan yang sudah Bapak lakukan saat proses pembelajaran kemarin. Ya, tahapan yang saya lakukan yang pertama adalah yaitu membuat modul, kemudian media, kemudian selanjutnya adalah pengembangan pada pengetahuan dan keterampilan siswa. Sudah melakukan pengembangan di area pengetahuan dan keterampilan siswa ya. Oke Pak, berikutnya menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan tersebut sudah berhasil Bapak capai? Alhamdulillah Bu, yang saya kerjakan ini sudah berjalan baik dan lancar, namun ya ada kekurangan sedikit demi sedikit. Oh ya, baik Pak ya, biasa ya Pak ya, setiap apapun yang dilakukan pasti ada yang kurang-kurangnya. Kalaulah masih ada yang kurang-kurangnya nih Pak, menurut Bapak apa sih yang menjadi kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas Bapak? Nah, yang saya hadapi kekurangan yang sangat tampak sekali adalah siswa ini kurang aktif mengikuti proses pembelajaran, ya. Mungkin kurang tertarik lah. Pak ya. Nah, menurut Bapak menyangkut dengan kurang aktifnya siswa tadi, mengapa hal itu terjadi? Nah, mungkin mereka merasa tidak nyaman yang pertama di dalam kelas. Mungkin harus di tempat yang lain atau di tempat yang mereka anggap dapat menerima pembelajaran, kan tidak harus di kelas. Oh, gitu ya Pak ya. Berarti harus ada strategi Ya. baru nih Pak ya. Baik Pak, supaya ketertarikan siswa tadi menjadi aktif, apa yang akan Bapak lakukan untuk membuat siswa Bapak merasa nyaman dalam proses pembelajaran tadi? Nah, saya harus bekerja keras ini. Yang pertama adalah harus melakukan pendekatan terhadap siswa agar mengetahui minat dan bakatnya ataupun gaya belajarnya berdasarkan visual, auditori dan kinestetika seperti itu. Iya. Baik Pak, luar biasa sekali perencanaan yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya nih Pak. Nanti ada Bapak akan melakukan pendekatan minat dan bakat siswa termasuk gaya belajar siswa. Baik Bapak, luar biasa sekali perencanaan untuk kedepannya. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat menyajikan pembelajaran yang lebih bermakna lagi untuk siswa-siswa kita. Begitu ya Pak ya. Baik Pak, dan saya akan tetap menunggu nih Pak kabar baik dari Bapak. Bagaimana program yang sudah Bapak rencanakan ini bisa berhasil Bapak laksanakan dan membuat siswa kita merasa pembelajarannya itu lebih berarti bagi mereka. Kapan ini Pak akan Bapak lakukan perubahan dengan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi? Ya, insya Allah ini akan saya laksanakan, akan saya lakukan pada semester depan. Oh iya, berhubung ini juga sudah mau ujian ya Pak ya.
berarti Bapak akan melakukan perubahan dalam perencanaan-perencanaan yang sudah Bapak ceritakan tadi untuk semester depan. Nah, begitu ya Pak ya? Ya, Bu. Baik Pak, terima kasih banyak nih atas jawaban-jawaban Bapak. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan dapat berjalan dengan baik. Selamat bertugas kembali Pak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.